Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Amelie Raharis Nasution, SPMSI, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat, Ibu Dr. Insinyur Jenny Elizabeth MS, selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat, Bapak Dr. Aldon Marungkap Sinaga, SPMMA, selaku dosen penguji. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Peningkatan Efisiensi Manajemen Sumber Daya Manusia dengan penetapan standar waktu kerja dan jumlah tenaga kerja pada setiap bagian proses produksi di PTX. Sebelum saya lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Saputra Manik dari Program Studi Agribisnis Hortikultura. Pokok pembahasan pada presentasi ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Oke, langsung saja pada bagian pendahuluan. Menurut Andini 2016, keberhasilan perusahaan tergantung pada kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi, keberhasilan perusahaan itu tergantung pada sumber daya manusianya. Karena pada setiap aktivitas perusahaan, sumber daya manusialah yang mendominan berperan aktif, yakni sebagai perencana, pelaku, sekaligus yang menentukan terwujudnya keberhasilan perusahaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sumber daya manusia, perlu adanya manajemen. Karena manajemen yang akan mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya manusia sesuai yang diharapkan, sehingga dapat berfungsi secara produktif dalam mencapai tujuan perusahaan. Dalam menerapkan manajemen sumber daya manusia, memerlukan standar waktu kerja, guna mengetahui waktu yang dibutuhkan karyawan dalam menyelesaikan aktivitas tertentu, sehingga perusahaan dapat menentukan target kerja dan jumlah karyawan. PTX adalah sebagai objek penelitian, yang dimana PTX adalah perusahaan yang bergerak pada pembibitan kelapa sawit dengan teknologi kultur jaringan dan memiliki 4 bagian proses produksi, yaitu washery atau pencucian, bagian persiapan media, penanaman atau transfer, dan aklimatisasi. Setiap bagian produksi tersebut belum memiliki standar waktu kerja secara detail dan tertulis. Rumusan masalah. Permasalahan pada penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan dan hasil wawancara dengan pihak manajemen PTX, di mana PTX saat ini belum memiliki standar waktu kerja secara detail dan tertulis untuk setiap aktivitas produksi, sehingga berpengaruh pada manajemen sumber daya manusia perusahaan. Dapat kita lihat pada tabel berikut, terdapat banyak jam kosong atau jam menganggur karyawan PTX. Pertama, pada saat karyawan mulai kerja atau pagi hari, di antara jam 8.20 sampai 8.30, sedangkan jam kerja PTX itu jam 8.00, sehingga terjadi jam kosong atau jam menganggur karyawan selama 30 menit. Kedua, pada saat karyawan istirahat siang, di antara jam 11.20 sampai 11.30, sedangkan jam istirahat di PTX itu jam 12.00, sehingga terjadi jam kosong selama 30 menit. Yang ketiga, karyawan mulai kerja atau siang hari di antara jam 13.20 sampai 13.30, sedangkan jam kerja di PTX itu jam 13.00, sehingga terjadi jam kosong 30 menit. Dan yang keempat, karyawan selesai bekerja di antara jam 15.00 sampai 15.30, sedangkan jam kerja di PTX itu jam 16.00, sehingga terjadi jam kosong selama 60 menit. Maka jika ditotal dari keseluruhan jam kosong, terdapat kurang lebih 150 menit per hari untuk satu karyawan. Jam karyawan menganggur terjadi karena jumlah karyawan tidak sesuai dengan target kerja perusahaan, sehingga kurangnya disiplin dalam melakukan aktivitas produksi. Dari pernyataan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana menetapkan standar waktu kerja pada setiap tahapan atau bagian proses produksi pada PTX. Yang kedua, bagaimana menetapkan jumlah tenaga kerja setiap bagian proses produksi di PTX. Tujuan penelitian ini adalah: pertama, menetapkan standar waktu kerja pada setiap tahapan proses produksi di PTX. Yang kedua, menetapkan jumlah tenaga kerja pada setiap bagian proses produksi di PTX. Berdasarkan tujuan, maka diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam menentukan standar waktu kerja setiap aktivitas proses produksi. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam menerapkan standar waktu kerja setiap aktivitas proses produksi. Yang ketiga,
sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam menerapkan jumlah tenaga kerja setiap aktivitas proses produksi. Yang keempat, sebagai bahan informasi bagi pelaku usaha dan masyarakat yang memiliki bidang serupa dengan penelitian. Selanjutnya, bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh sumber daya manusia dalam proses menangani permasalahan perusahaan yang ada pada ruang lingkup struktur organisasi, mulai dari manajer sampai pekerja buruh. Maka dari itu, manajer harus memastikan bahwa perusahaan memiliki pekerja yang tepat dan mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya yang akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Atau Abdullah 2017. Menurut Arifin et al. 2019, proses produksi adalah suatu cara, metode, atau teknik dalam menambah manfaat, bentuk, waktu, dan tempat atas faktor-faktor produksi, sehingga dapat bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Berikut tahapan setiap aktivitas atau bagian proses produksi di PTX. PTX memiliki 4 bagian proses produksi, yaitu bagian washery atau pencucian, bagian persiapan media, bagian penanaman atau transfer, dan bagian aklimatisasi. Jadi, pada bagian ini akan dilakukan pengukuran kerja dan penetapan standar waktu kerja. Selanjutnya, standar waktu kerja adalah banyaknya waktu yang diperlukan oleh seorang pekerja dalam melakukan suatu pekerjaan dengan mempunyai cukup keahlian pada tingkat kecepatan normal, ditambah dengan waktu istirahat pekerja, keperluan pribadi, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Berikut tahapan penetapan standar waktu kerja dan jumlah tenaga kerja. Tahap yang pertama yaitu menentukan operator yang akan diukur. Dalam penetapan standar waktu kerja, hanya 1-4 operator yang akan diukur waktu kerjanya, tapi jumlah operator yang diukur berbeda-beda sesuai dengan bagian produksi masing-masing. Syarat dalam menentukan operator adalah berkemampuan normal, tidak terlalu cepat, dan tidak terlalu lambat. Yang kedua yaitu pengukuran waktu setiap tahapan proses produksi. Pengukuran waktu kerja merupakan suatu aktivitas untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang diperlukan oleh seseorang operator menyelesaikan suatu aktivitas produksi. Pengukuran pada umumnya ada 2 bagian, yaitu pengukuran secara langsung dan pengukuran secara tidak langsung. Setelah pengukuran waktu kerja, selanjutnya data tersebut dikumpulkan lalu dilakukan pengujian keseragaman data. Menurut Arifin et al. 2019, proses analisa ini ditunjukkan untuk melihat apakah data yang diperoleh cukup seragam atau tidak. Data yang tidak seragam merupakan suatu gambaran bahwa karyawan melakukan pekerjaannya dengan tidak stabil. Proses analisa ini dapat dibuktikan dengan membuat peta kontrol yang dilengkapi dengan batas-batas di mana data dianggap seragam. Adapun rumusnya sebagai berikut. BKA sama dengan X bar ditambah standar deviasi. BKB sama dengan X dikurang standar deviasi. Mana BKA adalah batas kontrol atas, BKB batas kontrol bawah, X bar rata-rata waktu pengamatan, dan standar deviasi. Dalam mencari standar deviasi dapat dihitung dengan rumus kuadrat sigma xi dikurang x kuadrat dikali n per minus 1, di mana xi adalah hasil pengukuran yang dibaca, x sama dengan rata-rata hasil pengukuran, dan n adalah jumlah pengukuran. Tahapan selanjutnya yaitu pengujian kecukupan data. Uji kecukupan data merupakan proses analisa untuk menghitung banyaknya pengukuran yang diperlukan untuk tingkat ketelitian 5% dan tingkat keyakinan 95%. Cukup atau tidaknya data dapat diketahui dengan tes statistik, yaitu dengan tes kecukupan data. Pengujian kecukupan data didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut. N absen sama dengan kuadrat dari 40 akar N sigma xi kuadrat dikurang sigma xi kuadrat per sigma xi, mana N absen sama dengan jumlah pengukuran yang seharusnya dilakukan, N sama dengan jumlah pengukuran yang dilakukan, dan xi nilai pengukuran. Jumlah data yang cukup dapat diketahui apabila N absen lebih kecil dari N. Jika hasil perhitungan ternyata N absen lebih besar dari N, maka harus melakukan penambahan pengukuran data sampai hasil perhitungan N absen lebih besar dari N. Uji kecukupan data ini penting dilakukan supaya informasi yang akan diperoleh dapat mewakili semua populasi atau pekerja. Dalam Rinawati et al. 2013.
Tahap yang kelima yaitu penyesuaian dan kelonggaran waktu. Faktor penyesuaian atau performance rating merupakan aktivitas untuk penilaian atau pengevaluasian kecepatan operator. Metode yang digunakan dalam menentukan besar faktor penyesuaian pada penelitian ini yaitu metode Westinghouse. Metode Westinghouse adalah metode yang digunakan untuk menormalkan waktu kerja dari seluruh operator yang ada pada aktivitas produksi tersebut. Kelonggaran waktu kerja yang diberikan antara lain kelonggaran waktu untuk kebutuhan pribadi, menghilangkan rasa lelah, kelonggaran untuk hal-hal yang tidak dapat dihindari oleh pekerja, atau Rinawati et al. 2013. Tahap ke-6 yaitu waktu siklus. Waktu siklus adalah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan elemen-elemen kerja yang pada umumnya akan sedikit berbeda antara siklus dengan siklus lainnya. Sekalipun operator bekerja pada kecepatan normal atau uniform, tiap-tiap elemen dan siklus yang berbeda-beda tidak selalu akan bisa diselesaikan dalam waktu yang persis sama. Waktu siklus didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ws sama dengan sigma X per N, mana Ws adalah waktu siklus, X adalah jumlah waktu penyelesaian yang teramati, dan N jumlah pengamatan yang dilakukan. Tahap yang ketujuh yaitu waktu normal. Setelah pengukuran waktu siklus, selanjutnya pengukuran waktu normal. Pengukuran waktu normal didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Wn sama dengan Ws dikali PR per 100%, di mana Wn adalah waktu normal, Ws waktu siklus, PR performance rating atau faktor penyesuaian. Tahap yang ke-8 yaitu penentuan waktu baku atau waktu standar. Waktu baku adalah waktu yang dibutuhkan pekerja normal secara wajar untuk menyelesaikan aktivitas produksi yang diselesaikan dalam sistem kerja terbaik. Waktu baku didapatkan dengan mengalihkan waktu normal dengan kelonggaran atau allowance. Pengukuran waktu baku dapat menentukan beberapa hal, yakni perencanaan kebutuhan tenaga kerja atau menentukan jumlah tenaga kerja dan biaya upah pekerja dalam Rinawati et al. 2013. Di mana rumusnya sebagai berikut. WB sama dengan WN dikali 100% per 100% dikurang allowance persen, di mana WB adalah waktu baku, WN waktu normal, kelonggaran atau allowance. Tahap yang terakhir yaitu menetapkan jumlah tenaga kerja. Menetapkan jumlah tenaga kerja yang optimal didapatkan menggunakan rumus sebagai berikut. Tenaga kerja sama dengan ST dikali output per waktu kerja, mana ST adalah standar waktu kerja, output adalah hasil yang diperoleh, dan waktu kerja adalah total waktu kerja dalam satu hari. Selanjutnya metode penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di PTX yang bergerak pada penelitian kelapa sawit dengan teknologi kultur jaringan. Jenis data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskripsi perusahaan dan uraian aktivitas setiap proses produksi. Data kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini yaitu pengukuran jam kerja dan penetapan jam kerja untuk setiap aktivitas produksi. Sumber data. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah uraian aktivitas proses produksi yang akan dilakukan pengukuran waktu kerja. Yang kedua, sumber data sekunder. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah dokumentasi dan angket. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua, yaitu dengan wawancara dan observasi langsung. Pengumpulan data dengan metode wawancara yaitu bagaimana tahapan setiap proses produksi pada PTX, bagaimana profil atau deskripsi PTX, dan bagaimana jam kerja di PTX. Pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi langsung yaitu mengukur waktu kerja setiap aktivitas pada setiap bagian proses produksi. Selanjutnya, metode pengambilan sampel. Metode pengambilan contoh pada penelitian ini adalah menggunakan metode Judgment Sampling. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu 1-4 pekerja yang berkemampuan normal, tidak terlalu cepat, dan tidak terlalu lambat. Selanjutnya, metode analisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode time study dengan pendekatan action research. Pengukuran waktu kerja dilakukan pada setiap tahapan aktivitas proses produksi dengan 10 kali pengukuran tergantung pada kecukupan dan keseragaman data. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama,
melakukan observasi, lalu memilih bagian proses produksi. Selanjutnya, membagi bagian proses produksi tersebut menjadi beberapa elemen kerja. Lalu, mengukur waktu kerja sebanyak 10 kali terhadap elemen kerja. Setelah datanya terkumpul, maka dilakukan pemeriksaan uji kecukupan data. Jika n absen lebih besar dari 10, maka dilakukan penambahan data sampai datanya cukup. Tapi jika n absen lebih kecil dari 10, maka dilakukan analisis selanjutnya, yaitu analisis keseragaman data. Data yang tidak seragam atau data yang ekstrim tidak diikutkan untuk analisis selanjutnya. Jika data telah seragam, maka selanjutnya dilakukan penyesuaian dan kelonggaran waktu. Lalu pengukuran waktu siklus, waktu normal, waktu standar, lalu dapat menentukan jumlah tenaga kerja. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.